Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat pagi, salam semangat. Bertemu lagi di podcast Pojok Takaful yang membahas kait dengan asuransi dari A sampai dengan Z. Tentunya dengan tema, bahasan, dan narasumber yang ahli di bidangnya. Bertemu lagi bersama saya Muhammad Fikri yang akan memandu podcast kali ini. Halo semuanya, lagi sibuk apa nih? Tentunya tidak pernah rasa puas ya untuk menggali lebih dalam lagi terkait dengan asuransi. Nah, pada episode kali ini kita akan bahas terkait dengan hal penting di asuransi, yaitu terkait dengan underwriting. Nah, tentunya di sini saya tidak sendiri. Saya sudah bersama dengan narasumber yang tentunya sudah ahli di bidangnya, yaitu Bapak Utomo Hadi. Pak, gimana kabarnya? Sehat, alhamdulillah, Fikri. Alhamdulillah sehat. Sibukan saat ini ada apa aja nih Pak? Sehari-hari ya sibuk di kantor, menjalani pekerjaan kantor aja sih saat ini. Oh, saat ini. Iya. Di Takaful ya Pak ya? Sudah Di berapa asuransi lama Pak Takaful di umum. Takaful? Saya masih kurang lebih baru join di Takaful kurang lebih sekitar 2 bulan setengah lah. 2 bulan Jalan 2 bulan setengah ya. 12 tahun. Tapi untuk di dunia underwriting itu bagaimana Pak? Saya mulai berkarir di asuransi itu sejak lulus kuliah dari tahun 2007. 2007. Ya, itu mulai dari bawah dulu, dari magang, dari segala macam ya sampai saat ini lah. Sampai saat ini. Berarti udah belasan tahun tuh Pak. Ya kurang lebih belasan tahun lah. Boleh diceritain dikit suka dukanya sebagai seorang underwriter nih Pak Tomo? Suka dukanya ya Iya. sukanya kan kita sebagai underwriter sukanya ya kalau melihat pencapaian surplus underwriting kita bagus gitu kan, berarti kan kita melakukan kinerja yang baik. Kalau dukanya ya kalau misalkan surplus underwriting kita ya minus gitu, hasilnya minus, berarti kan perlu ada perbaikan-perbaikan ya gitu. Jadi ya suka dukanya seperti itu sih kurang lebih. Wah, teman-teman semua nggak sabar kan untuk ngulik lebih dalam lagi dunia underwriting. Sebelumnya, like, comment, and subscribe ya dari YouTube PT Asuransi Takaful Umum. Biar nggak ketinggalan di episode berikutnya. Pak Tomo, nah udah siap ya Pak ya? Iya, kaku banget sih. Siap-siap. Iya, kayaknya Gimana, Bro? tegang banget ya. Tegang banget ya perbincangan pagi hari ini ya. Iya, berat soalnya. Berat soalnya. Underwriting itu kayak sesuatu yang simple tapi dalamnya itu berat, prosesnya itu lumayan lah, lumayan. Karena underwriting itu sebagai jantungnya sih, jantungnya proses, istilahnya tuh dapurnya. Kalau marketing adalah sebagai ujung tombak perusahaan, dapurnya di perusahaan itu adalah di underwriting. Bagaimana menentukan risiko yang akan masuk ke dalam satu perusahaan, seperti itu. Oh, seperti itu. Jadi boleh Pak, kita kan masih belum tahu secara jelas ya alur di asuransi itu seperti apa sampai ke underwriting ya. Ya. Boleh Pak, boleh diinfoin ke kita semua bagaimana sih alurnya? Baik. Jadi kalau misalkan di perusahaan asuransi umum, kita nggak bahas sama asuransi umum ya. Asuransi umum ini kan banyak channeling distribusi untuk marketingnya. Ya kan bisa dari insurtech. Kalau misalkan di Takaful umum kan ada banyak ya, dari agent, dari insurtech, dari captive business, dari non captive business, dari broker. Nah, itu masing-masing setiap penyampaian asuransi itu dari ke marketing dulu nih gitu kan, dari marketing baru dia sampaikan ke underwriting. Nah, proses di underwriting itu adalah proses penyeleksi risikonya itu. Apakah risiko yang diterima oleh marketing itu bisa diterima, ditolak, atau diterima dengan ketentuan-ketentuan selanjutnya, seperti itu. Oh, seperti itu. Jadi memang prosesnya itu ada beberapa tahap sampai pada akhirnya underwriting memutuskan gitu ya. Ini Betul. diterima atau ditolak seperti itu, Betul. Pak. Nah, basic ya, secara bahasa atau secara definisi, sebenarnya underwriting itu apa sih, Pak? Underwriting itu sebenarnya adalah proses untuk menyeleksi dan mengidentifikasi risiko. Oh, Mengidentifikasi risiko. Jadi risiko-risiko itu nanti kita yang kita terima, yang perusahaan asuransi terima, itu kita diseleksi dulu nih, diidentifikasi dulu risikonya. Yang dibagi kan ada banyak kan risiko kan, ada class of business-nya ada bervariasi lah. Kalau di asuransi umum ada misalkan ada marine cargo, marine hull, ya kan, ada credit insurance, ada fire, ada MV gitu. Nah, itu kita seleksi dulu nih risikonya.
Kurang lebih seperti itu sih, Mas. Jadi menyeleksi dari banyaknya class of business ya Pak. Betul, betul. Kalau untuk di Takaful sendiri itu ada apa aja Pak? Yang mungkin kalau semuanya banyak, tapi mungkin yang paling apa istilahnya? Yang paling dominan Pak, yang paling banyak itu masuk ke Takaful tuh di class of business mana Pak? Nah, kita berarti kan bicara masalah portofolio ya, portofolio iya. asuransi takaful umum kan. Selama ini yang saya masuk gitu ya paling banyak tuh di Fire, di MV, sama GA gitu kan. Hampir rata sih semuanya sih. Marine Cargo, Marine juga lumayan banyak gitu kan. Engineering juga lumayan banyak. Jadi secara portofolio sebenarnya asuransi takaful umum ini sangat general ya. General. Kalau dari prosesnya Pak ada hal khusus tidak ya dari setiap class of business itu Pak? Misalkan gini, contoh kita di asuransi Fire ya. Asuransi Fire itu kan sudah diatur sama peraturan pemerintah ya, sama OJK lah, Otoritas Jasa Keuangan. Dia itu kalau Fire itu ya secara rate harus tidak boleh lebih rendah atau tidak boleh lebih tinggi dibandingkan sama rate yang sudah ditentukan oleh OJK itu. Di SEOJK itu gitu kan. Sama juga sama motor vehicle gitu kan. Di motor vehicle ada batas atas, batas bawah. Kalau misalkan di OJK juga ada diklasifikasikan oleh masing-masing tingkat risikonya. Ada tuh namanya number of risk-nya tuh apa gitu loh. Ada dikelompokkan lah seperti itu. Jadi kalau misalnya kita yang sederhana, Fire itu sudah ditetapkan rate-nya sama OJK. Mau di takaful umum, mau di perusahaan asuransi yang lain, itu rate-nya sama. Cuman yang membedakan hanyalah servisnya aja. Gitu. Mau lebih dalam lagi Pak, emang servis yang berbeda tuh yang Bapak pernah alami apa aja Pak? Ya misalkan misalkan polis iya. Ya pelayanan polis. Polis itu kan juga si calon tertanggung pengennya yang cepat gitu kan, yang cepat gitu kan. Pertama polis, yang kedua ya masalah balik lagi kalau asuransi itu yang menjual itu ya dari sisi sebenarnya dari asuransi itu kan kita menjual janji kan, menjual janji, menjual istilah kasar kita bisa bilang kalau asuransi itu menjual kertas, kertas polis aja gitu. Sekarang malah nggak menjual kertas, menjual dokumen aja karena bisa online kan sekarang kan. Sekarang menjual janji aja dengan dokumen segala macam yang sudah ditentukan oleh di dalam dokumen tersebut gitu loh. Secara itu ya lagi-lagi ke masalah klaim ya. Kalau misalkan klaimnya cepat, mudah, itu ya salah satu servis yang bagus gitu loh. Tidak berbelit-belit lah, misalkan selama dokumennya lengkap kita tidak berbelit-belit lah istilahnya seperti itu. Kalau di Takaful sendiri seperti dilihat di media-media gitu ya, bahwasanya sudah mengembangkan digitalisasi dalam prosesnya. Bagaimana menurut Pak Tomo untuk saat ini dari Takaful sendiri dalam proses underwriting itu, apakah memang betul nih Pak sudah mengedepankan digitalisasi dalam prosesnya sehingga mempercepat dalam hal semuanya gitu sehingga para nasabah sehingga lebih mudah untuk mendapatkan polisnya. Oke, jadi kalau misalkan saya selama saya di Takaful umum, saya sudah mapping mengenai masalah digitalisasi ini gitu kan. Memang secara digital asuransi Takaful umum salah satu yang terdepan. Salah satu yang terdepan untuk masalah digitalisasinya. Terbukti dari kita semua sekarang by system, kerja pun by system. Even untuk bekerja pun bisa work from anywhere gitu kan. Itu kan salah satu sistem yang digital banget gitu loh. Digital banget. Jadi kita nggak harus ke kantor tapi bisa bekerja dari mana saja gitu kan. Terus habis itu dilihat dari sistem yang kita pakai, sistem internal yang kita pakai. Kita punya CareTech, kita punya Core yang dikembangkan oleh IT kita gitu. Itu memang sangat mendukung sekali untuk IT-nya gitu kan. Untuk penyajian data, untuk penyajian risk and loss itu sangat mendukung sekali, digitalisasi banget gitu loh. Jadi bisa jauh lebih cepat ya Pak? Jauh lebih cepat sebenarnya. Terus habis itu juga dari sisi marketing juga kan semuanya kita udah kerjasama sama berbagai macam insurtech kan. Gitu. Oh gitu. Nah, tadi kita membahas kait dengan apa itu underwriting. Berikutnya nih Pak, memang di dalam proses underwriting itu tahapannya seperti apa Pak? Prosesnya secara alur ya Pak, secara alurnya seperti apa dari tahap 1, 2 sampai dengan selesai di underwriting seperti apa? Jadi gini, kalau misalkan di tahapan underwriting itu, kalau pertama kan tadi saya jelaskan dari marketing dulu kan. Risiko kita terima nih, kita menyeleksi dan identifikasi risiko. Risiko seperti apa sih yang akan diterima oleh perusahaan?
Risiko apa yang akan diterima perusahaan? Kita ngelihatnya dari mana? Pertama dari risk appetite dulu nih, risk appetite perusahaan. Karena masing-masing perusahaan asuransi itu mempunyai risk appetite masing-masing. Tadi yang kita bahas lagi ke masalah portofolio kan. Kita kemana aja nih sebenarnya, jalan perusahaan itu kemana aja gitu kan. Class of business apa yang mau kita kembangkan gitu loh. Itu juga berpengaruh terhadap risk and loss. Jadi risiko itu kita lihat juga nih. Pertama yang kita lihat itu adalah pengalaman risk and loss. Udah gitu rate yang dipakai sesuai atau tidak, term and condition yang dipakai applicable atau tidak gitu kan. Misalkan kita ngelihat deductible-nya, ngelihat resikonya sendiri, ngelihat dari claim history gitu. Jadi itulah yang di proses underwriting itu, di seleksi resiko tuh seperti itu. Seperti itu kalau misalnya seleksi resiko. Nah, kalau sudah kita selesai seleksi resiko, itu kan juga ada beberapa faktor lagi nih nanti nih. Risikonya ini diterima secara penuh gitu kan, sesuai dengan risk appetite, atau diterima dengan persyaratan tertentu atau ditolak. Seperti itu, kurang lebih seperti itu. Jadi gini, kalau misalkan diterima ya berarti kan itu udah risk appetite kita, udah standaris lah istilahnya gitu kan. Jadi kita secara risiko tuh confident gitu kan. Tapi kalau misalkan ditolak kita nggak confident sama risikonya. Terus juga banyak faktornya. Seperti itu. Kalau boleh dikasih contoh Pak, faktor apa yang memang pada akhirnya ditolak atau diterimanya dari ajuan yang dikirim dari marketing? Begini, kalau misalkan ditolak atau diterimanya kan tadi saya bilang kalau risk standar, risk appetite sesuai dengan risk appetite kita, istilahnya lah risk appetite kita lah gitulah. Kalau misalkan yang diterima dengan syarat-syarat tertentu, biasanya kan TC-nya ada yang banyak kan. Kita bisa ngelihat dari syarat dan kondisi, share kita berapa gitu. Kita bisa nilai dari situ semua. Misalkan kalau di fire, kita ngeliat di fire dulu deh yang paling gampang ya. Kalau nggak motor vehicle deh paling gampang. Motor vehicle. Tentunya kalau misalkan risiko kita secara mobil yang dipakai oleh pribadi atau mobil yang dipakai secara komersial, itu kan dua risiko yang berbeda. Gimana caranya supaya dua resiko ini bisa masuk ke dalam asuransi takaful? Ya pertama yang resiko mobil biasa ya dengan rate standar biasa gitu. Tapi kalau rate komersial ya bisa kita terapkan namanya loading premi. Makanya tadi diterima dengan syarat tertentu gitu kan. Atau nanti kita bisa bermain di deductible-nya. Deductible-nya itu ya nggak bakal bisa pakai standar, tapi bisa pakai yang lebih. Yang kita ukur resikonya itu seperti apa, seperti itu kurang lebih. Oh, seperti itu. Itu simpelnya seperti itu. Tapi itu semua kan sesuai dengan aturan dari OJK ya tentunya. Kalau misalkan untuk di fire dan di MVI ya, yang baru diatur hanya 2 COB itu sih, yang lain belum diatur. Oh, seperti itu. Ya kita juga sesuai dengan OJK semuanya. Oke. Nah, sampai pada akhirnya seorang underwriter itu bisa memutuskan inilah keputusan yang terbaik gitu, Pak. Itu bagaimana, Pak? Iya, kalau misalkan jadi gini, banyak faktor yang kita pakai di underwriting ya terhadap seleksi resiko. Yang paling sering kita pakai sebenarnya adalah pertimbangan bisnis, risk and loss ratio, claim history. Kalau misalkan risikonya di claim history kita jelek gitu ya, misalkan ya, atau ada ketentuan dari perusahaan tidak mau mengambil risiko tersebut, ya itu berarti kita tolak gitu loh. Secara risiko tidak bisa diasuransikan di kita gitu kan. Tidak bisa disamakan juga karena memang portofolio juga nanti beda-beda gitu kan. Jadi seperti itu. Oh, pernah nggak sih Pak kayak suatu waktu melihat hal yang apa istilahnya ya? Mungkin seperti kebohongan atau mungkin informasi yang kurang sesuai dengan kondisi lapangan, Pak. Nah, itu bagaimana menyikapinya? Nah, itu ada nama di prinsip asuransi itu. Jadi prinsip asuransi itu adalah pondasi gitu kan. Kalau misalkan nggak ada prinsip asuransi itu satu, ya berarti asuransi secara ini sebenarnya cacat gitu. Nah, yang dipertanyakan itu adalah salah satu prinsip asuransi namanya utmost good faith. Itikat baik gitu loh. Kalau misalkan itikat baiknya itikat baiknya adalah balik lagi ke prinsip tuh. Dia apa yang mau diasuransikan gitu loh. Sebenarnya kan asuransi ini bukan untuk mencari keuntungan kan. Ada lagi prinsip asuransi namanya indemnity.
Ya itu kan sesaat sebelum terjadi kerugian gitu. Jadi dia sebenarnya secara berasuransi pun nggak mencari keuntungan. Tapi memang ada beberapa case seperti itu, terutama berkaitan sama rasio gitu kan, sama apa claim history segala macam gitu. Atau enggak Atmos Good Faith-nya dari masing-masing tertanggung tuh lumayan lah gitu, terkenal di market biasanya kan juga gitu kan. Jadi kita cari informasi dari semua pihak sih mas. Semua pihak. Dari market juga, dari reasuransi juga gitu loh. Jadi itulah yang kita ambil sebagai bahan pertimbangan kami gitu di underwriting. Berarti misalnya ada satu orang ini pengen asuransi mobil, berarti informasi bisa dari mana aja tuh Pak? Kalau mobil saat ini belum ada database-nya Belum sih, ada. belum ada database Belum ada tertentu gitu kan. database-nya. Kalau misalkan mobil kan personal line ya, personal. Jadi masih bisa gitu. Tapi kita meminimalisirnya terhadap foto biasanya. Foto dulu Atmos Good Faith-nya. Terus habis itu claim history kalau ada gitu kan. Kita juga ada beberapa, kalau mobil seperti itu kurang lebih. Jadi sebelum kita accept, kita minta foto survei dulu gitu loh. Jangan sampai mobil rusak yang kita asuransikan gitu kan. Seperti itu. Karena meskipun ada deductible segala macam ya, namanya Atmos Good Faith kan juga harus kita minimalisir ya. Iya. Kebohongan seperti itu gitu loh. Atau mungkin pernah ada nggak sih Pak kayak informasi yang itu datang dari perusahaan lain gitu ya, yang pada akhirnya bilang ke underwriter dari Takaful, oh ini kayak gini kondisinya gitu, sehingga itu jadi pertimbangan dari Takaful untuk mengambil ada sih banyak, karena memang kan kita juga kalau saya kalau memang tidak kalau memang butuh gitu ya, memang butuh datanya kurang lengkap segala macam ya, kita meminta semacam advice aja gitu loh terhadap yang dari perusahaan lain gitu loh. Oh seperti itu ya. Jadi saling berjejaring ya Pak? Betul. Bukannya berjejaring sih namanya. Lebih hubungan baik aja sih mas. Kayak misalkan itu kan, jadi kita dapat info nih kalau ini segini gitu loh. Kalau misalkan ini akunnya jelek nih gitu. Jadi kan di market kita berkomunikasi aja gitu kan. Termasuk seperti itu sih. Oh gitu. Kemungkinan kita akan sedikit mengulik Pak satu case yang bisa Pak Tomo jadikan sebagai pembelajaran untuk kita semua ya. Biar kita tahu secara real itu sebenarnya seperti apa seorang underwriter itu memutuskan sebuah pertimbangan gitu. Misalkan, dari yang paling simpel aja ya. Boleh Pak. Yang paling simpel kan di asuransi, misalkan kalau paling simpel kita dapat bisnis, taruhlah dia kebakaran, asuransi kebakaran, okupasi resikonya adalah rumah tinggal. Nah, rumah tinggal berarti itu kan kita menilai okupasi secara rumah tinggal itu resikonya lebih rendah dibandingkan okupasi yang lain. Jadi secara risiko itu sebenarnya jadi resepten kita gitu loh. Jadi standar kita gitu. Jadi kalau misalkan asuransi kebakaran okupasinya rumah tinggal, ya itu tinggal kita sesuaikan aja. Rate sesuai OJK, outgo-nya sesuai OJK segala macam. Jadi kita bisa accept dengan standar. Kalau misalkan risiko yang tinggi ya, risiko yang tinggi, misalkan pabrik furniture, pabrik kayu, ya pertama kita lakukan adalah kita melihat dulu masalah risk and loss-nya dulu. Sebelumnya ada asuransi mana. Yang kedua kita akan ke reas, melakukan special acceptance. Karena kan kita bekerja sama dengan reasuransi gitu kan. Underwriting juga bekerja sama dengan reasuransi untuk memasukkan risiko ini ke dalam treaty. Karena kita juga punya backup gitu. Nah itulah yang tadi saya bilang, kita dapat advice juga dari mana perusahaan asuransi lain, special acceptance. Kalau misalkan diterima oleh reasuransi, diterima oleh treaty, ya berarti kita bisa accept dengan ketentuan tambahan. Bisa kita lihat dari TC-nya, bisa kita lihat dari deductible-nya. Tapi sebenarnya sih ya kalau bisa portofolio jangan kebanyakan kayak yang special acceptance gitu loh. Pabrik plastik, pabrik kayu, atau pabrik furniture seperti itu. Itu. Contohnya kurang lebih seperti itu.
Oke, makasih banyak Pak Tomo untuk penjelasannya. Oke, teman-teman semua gimana nih terkait dengan underwriting di perusahaan asuransi? Tentunya itu adalah hal umum dan juga hal yang masih belum detail ya Pak Tomo ya. Kalau kita mau detailin lagi tentunya masih banyak lagi yang bisa kita kulik. Ada banyak episode terkait dengan hal ini. Tapi setidaknya teman-teman semua itu bisa tahu bahwasannya oh ini loh yang dilakukan oleh underwriting, so underwriter. Jadi teman-teman tidak usah khawatir lagi ketika nanti mendaftar di PT Asuransi Takaful Umum atau di hal lain gitu ya. Seperti itu Pak Tomo, mungkin sebagai closing statement di dalam episode kali ini pada Pak Tomo, dipersilakan. Ada closing statement juga ya? Ada dong, biar makin membekas nih apa. Ya udah, jadi quote-nya itu adalah keep calm and trust your underwriter aja. itu apa tuh kalau beritahu? Ya tetap tenang dan percaya benar. sama underwriter-nya karena insya Allah kita juga akan melakukan yang terbaik lah terhadap perusahaan. Siap, Pak Tomo. Makasih banyak Pak. Sehat-sehat selalu dalam aktivitasnya. Amin. Terima Bahagia kasih ya. selalu, jangan lupa senyum setiap hari. Nah, Pak Tomo ini orangnya sangat ceria teman-teman semua ya. Alhamdulillah. Sekian dari saya. Sampai berjumpa di episode Pojok Takaful berikutnya. Tentunya dengan tema dan narasumber yang sudah kompeten di bidangnya. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau Nah, ada semuanya. kesalahan kata dari saya.